balik lagi dong sama kita dong, di mari dong, di Taman Ada Project Laparanca di season 2021 ini yang udah memasuki banyak episode, pastinya nggak membosankan ya. Jangan bosan sama kita, kasihanilah kita. Ayu-ayu kayak gini bosen. Jangan. Karena di Taman Ada Project, Laparanca, khususnya Laparanca itu menyajikannya itu mulai dari sesuatu yang informasi tentang dunia perdagangan, niaga, bisnis. Mulai dari yang menjualnya itu craft, ada juga yang menjualnya itu kuliner, ya produk-produk dari dapur pokoknya. Terus ada juga yang jasa. Berbagai macam telah kita sajikan dari dulu. Ada delivery service, ada pembuat papan-papan nama kayak gitu. Terus ada juga tentang hijab, ada juga itu hari salad. Ya, saking banyaknya saya sampai lupa karena memang kita udah berjalan lebih dari setengah tahun ya. Udah banyak produk yang kami buatkan ceritanya. Digital record semacam ini. Kecanggihan ini sudah kecanggihan warna ya, ini akan kita bahas, tapi jangan lupa ya yang di rumah ya. Yang namanya selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan dan selalu memakai masker. Ini kan karena kepentingan kita konten ya. Dari awal tadi sudah di depan sudah yang protokol banget yang mulai dari cuci tangan, kita dititit gitu ya, pakai thermal, bukan gun, stand. Terus kemudian jangan lupa untuk menghindari keramaian, kerumunan. Untuk sementara enggak berkerumun dulu deh. Berkerumun kayak semut gitu, gosip-gosip ya, belum terlalu penting dan enggak terlalu penting untuk saat ini. Dan mengurangi aktivitas keluar rumah, di rumah ya. Jadi lebih intens ke intimate sama keluarga gitu ya, kayak kita gini ya, intimate dengan bahan-bahan ini, ya kan, mantap. Suaranya yang kencang, Badan kita sudah mau representatif badan-badan besar ya, suara kita harus kencang. Oke. Siap. Kita udah pernah ngobrol sama Tiwu ini waktu itu di Ipa-Ipa Sinau ya. Tentang komunitas Mapakuil. Nah sekarang ini spek pendalamnya tentang Sestiwu itu sendiri. Karena Sestiwu ini punya barang dagangannya bio deh harganya ya. Saya itu sampai yang terus gini, saya mesti ngumpulin duit berapa dulu buat beli mereka ini gitu ya. Tapi jangan salah, enggak yang begitu-gitu amat sih harganya ya. Ada yang terjangkau juga, sesuai kantong pastinya. Sesuai kantong ya. Kalau kantongnya The Have ya, cek ini. Ya beli 10 di satu hari terus besoknya dibagikan gak ada masalah. Tapi kalau yang beli saya tunggu. Mbak sudah bisa boleh bayar 10 kali enggak Mbak? Nestapa awas sih, enggak. Boleh. Oh boleh loh. Khusus boleh. Aduh asik. Laparanca itu menjual segala hal kecuali nestapa dan harga diri ya. Kami enggak sama sekali mau menjual kenestapaan. Setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang roller coaster ya seperti itu. But kita nggak menjual itu, yang kita jual itu semangatnya, spiritnya. Kalau lihat dari warna-warni seperti ini sih nggak ada isian nestapa ya. Paling cuman jari yang kejahit gitu aja ya. Karena pasti hubungannya dengan jahit menjahit. Ini sewing, quilting dan sebagainya. Kalau bagi saya quilting itu baru ya. Saya baru mengenal komunitas ini dan baru mengenal begitu rumitnya ya pekerjaan ini. Emang dasar wanita ya, yang seneng yang rumit-rumit. Kalau ada yang rumit kenapa harus mudah? Filosofi kita itu. Kalau ada yang rumit, kalau bisa dimarahi kenapa tidak dimarahi? Seperti itu. Bagus banget. Ini keren banget. Tapi siapa yang membuat artis di baliknya? Itu adalah yang dari samping saya. Kenalan dulu sama Mbak Tiwu dong. Kalau di Laparanca belum pernah tahu orang-orang Mbak Tiwu. Kenalan dong. Belum tahu ya. Oke, selamat sore nih semuanya. Apa? Tapi guys, yang kalau ini Bruces. Oh Bruces. Kemelondo. Oke. Ya Bruces. Selamat sore, selamat berbahagia selalu. Boleh. Ini yang nonton kadang pagi kadang siang. Tapi bagi saya semangat pagi aja. Semangat pagi, itu kayak guru TK. Iya. Semangat pagi, gitu biasanya. Tapi emang di waktu-waktu pandemi gini kita memang harus semangat. Semangat terus. Siap semangat. Oke, berkenalan dengan saya, nama saya Tiwu Purwati. Rumah saya di Kejayana Gang 1, disebutin enggak?
Oh, sebutin. Gang 1 nomor 703. Masuk gang sih. Masuk gang sih. Masuk gang sih itu kayak yang susah masuk gang sih. Seakan kayak tidak terjangkau tapi mobilnya bolak-balik ganti. Usaha saya, keluarga dulu ya? Iya keluarga deh saya ceritain. married, anaknya 3, udah gede-gede. Gede-gede. Cowok 2, cewek 1. Ya. Nah tadi katanya ada yang minta kenalan sama anaknya Mbak Tiwu. Ada. Kemudian suami masih tetap 1. Insya Allah selamanya. Insya Allah jangan banyak-banyak Mbak, nanti ngapalinnya aku sulit. Iya. Usaha saya ya di bidang craft ini, quilting, menekuni quilting sejak 2012. Sejak 2012. Menekuni quilting. Awalnya mulainya sih 2006 untuk dipakai sendiri, untuk hadiah teman. Kemudian lama-lama kok banyak yang suka, akhirnya kemana-mana. Digelutin. Sebelum quilting berarti ada basic tentang menjahit. Bisa sih sebisa. Jahit lurus-lurus saja awalnya memang. Apa-apa yang robek dijahit, dibuntoni. Itu awalnya sih. SMP kan juga ada pelajaran menjahit dulu di SMP Negeri 1. Ada ikut juga, elektro ikut juga. Sembarang diikutin dah pokoknya. Tapi emang suka, maksudnya suka ya bukan karena gak suka. Iya, suka aja. Kemudian 2006 ketemulah sama mentor-mentor kita yang hebat-hebat. Di mana 2006 waktu itu? Di Sumbawa. Kalau nggak salah quilting di Jawa nggak populer. Belum ada waktu itu kayaknya. Sumbawa ya? Di Sumbawa. Kenapa justru di pedalaman? Pedalaman nggak sih? Iya, kita di tengah hutan. Iya, soalnya namanya Sumbawa bukan Lombok ya kan? Nah, di tengah karena hutan kita ya. waktu itu ikut suami yang kerja di sana, iya. Oh iya. Ini salah satu kegiatan ibu-ibu mengisi waktu luang. Waktu itu udah punya putra berapa Mbak? Sudah 3. Oh sudah 3 Sudah 3 ya? itu. Berarti ada gitu loh waktunya membuat ini. Ada anak-anak sekolah, suami kerja, kita jahit. Ya, yang positif aja. Iya. Seneng sih, banyak teman, kumpul-kumpul. Biasanya selain pekerjaan kumpul-kumpul dengan ibu-ibu pada saat di Sumba itu, kan quilting menjadi salah satu nih. Atau memang benar-benar hanyalah quilting saja? Enggak, kita ada olahraga badminton juga. Oh banyak juga. Banyak sih sebenarnya, di sana. ada aerobik, ada pilates, banyak sebenarnya olahraga. Kesenian ini, kemudian kita juga sering mendatangkan kayak Kak Seto waktu itu kita ke Sumba. Iya. Banyak ya komunitasnya, maksudnya banyak ya kegiatannya, maksudnya. Banyak. Emang itu besar gitu, lokasinya besar? Lokasinya kecil sih. Kita kan orang tertentu aja yang bisa masuk di situ. Lah iya. Proyek soalnya. Iya, Mining betul. kan? Iya betul. Kak Seto di situ juga mentorin gitu? Iya betul. Kita tentang kesehatan, kita apa sih istilahnya? Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kesehatan. Oh gitu. Di daerah lingkar tambang. Situ, di daerah tambang. Di lingkar tambang. Karena tambang. banyak efek polusi dan sebagainya ya. Kita juga bantu-bantu masyarakat di sana, terutama yang anak-anak kecil. Kalau Kak Seto kan memang anak, concernnya di anak. Iya. Begitu. Quilting, sesuatu yang sangat saya baru. Swing aja saya nggak bisa quilting lagi. Apalagi nih, ini pekerjaan-pekerjaan wanita yang membutuhkan effort keras karena quilting itu juga kayak matematika kan ada pola. Iya. Ada kesulitan, maksudnya gini, punya pattern, ya kan. Dan itu memerlukan tekniknya. Berapa lama Mbak seperti itu, belajarnya itu berapa lama? Belajarnya alhamdulillah saya kok cepet ya. Karena memang sombong ini, sombong enggak amat. Sombong ya. Tapi ya, bagi basicnya saya ada, basicnya jahit ada gitu. Karena basic jadi tinggal ngikutin, tinggal ngikutin. Oh cara potongnya seperti ini, kita nggak boleh pakai gunting, harus pakai cutter, harus pakai cutting mat. Dulu di sini nggak ada cutting mat, tapi sekarang udah banyak. Cutting mat itu yang kayak apa sih bentuknya? Harusnya saya bawa ya. Nah, kenapa sudah tahu kita mau syuting tidak dibawa?
Oke, Yang- anyway deh, nanti iya. aku akan mencarinya. Tiba-tiba gambar ada aja di sini cutting mat. Iya. Terus pakai gituan. Terus cara jahit supaya presisi seperti apa, ada tekniknya. Ada tekniknya. Ada tekniknya. Nah kita waktu itu kan dipandu sama orang ekspat langsung. Ekspatriat. Iya, yang dari sana jadi lumayan gratis belajar. Ini yang bayar perusahaan. Iya, kalau yang kan mahal. Mahal, kursus pasti mahal lah. Mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari apalagi dari luar negeri ya luar biasa tuh. Kalau nggak Ada saking di karena Jakarta biasanya. Kalau untuk kursus-kursus di Jakarta. mulai basic sampai lanjutan ada. Itu ya Kak, ya Ses ya, quilting itu sebetulnya itu apa sih? Quilting itu apa sih? Quilting ini sebenarnya teknik aja, teknik penggabungan antara 3 lapis bahan. Yang top, tengah, middle, backing. Yang backnya. Cara menggabungkan itu namanya quilting, terutama dengan motif-motif tertentu pastinya. Motifnya itu ada maksudnya di kainnya ini atau apa? Bukan, apa kita itu? bikin sendiri motifnya. Sesuai dengan temanya mungkin. Oh, gitu. Kalau ini kan cuma lengkung-lengkung aja, tapi konsisten gitu lengkung-lengkungnya. Ada lagi yang garis-garis seperti ini. Ini namanya motif quilting, free motion. Sebetulnya quilting dari mana sih? Sejarahnya aja dari suku Amis ya, Amerika. Amish, oh iya suku yang tidak mau mengenal teknologi. Teknologi, ya. benar. Semua jadi nggak boleh pakai mesin, nggak boleh harus pakai tangan. Loh ini pada dasarnya memang pakai tangan awalnya? Pakai tangan. Loh ini semua pakai tangan? Kalau aku sih mix sekarang kan. Ada ya alatnya ya? Ada. Wih gila ya masih pakai tangan nggak ngebayangin. Tapi nenek-nenek dulu kita orang Indonesia juga banyak loh yang bikin perca kain disambung-sambung. Nenek kita itu juga udah dibilang teknik quilting juga itu. Pakai teknik quilting juga kan mereka? Sudah mungkin cuman middle-nya dakronnya enggak ada. Oh gitu. Jadi cuman kain perca iya. dipotong kotak-kotak, disambungin, dikasih backing. Sudah dipakai selimut. Ada nenek-nenek dulu zaman dulu bikin taplak juga sudah. Mungkin karena mungkin gini ya, kalau quilting itu sesuatu yang kayak baru di Indonesia itu karena satu mungkin gini ya, kalau quilting di Amerika kan 3 bahan dijadikan satu. Iya, mungkin betul. karena di sana itu ada 4 musim. Boleh, Ya boleh nggak jadi, sih? Iya benar. Terus kemudian kita tahu emis itu kan bangunan-bangunannya hanya Bangunan, seperti itu. iya. Jadi menggunakan pelapis-pelapis itu ya supaya Biar dia hangat. tidak biar hangat. Iya. Kalau di kita karena sumo gini atau Indonesia Jawa ya mungkin ya selembar-lembar aja kalau kain ya kan. Ada juga yang bilang teknik quilting ini dari Jepang. Ya nggak Jepang salah kan kayaknya ya. mungkin musimnya sama juga hampir musimnya sama, juga iya. dingin. Tapi ya mana-mana yang kita ikutin dari sana, dari Amerika juga kalau misalnya kita patternnya bagus kita ambil, dari Jepang juga. Kayak punya aliran sendiri gitu ya. Iya betul. Sama kayak ikebana ya. Ya, apa iya. namanya konsepnya itu Sashiko, begina. iya. Nah, terus kalau dari luar itu yang bagaimana itu Iya, juga punya beda. ciri lagi. khas masing-masing. Punya ciri khas Iya, masing-masing. ya. Nah Indonesia ini ya menyadur dua-duanya itu. Menyadu dua-duanya. Iya. Iya soalnya kita kayak hanya menerima gitu. Karena Bukan, iya betul. bukan pembuat idenya Benar, gitu kan. benar. Sulit nggak sih bikin ini quilting ini Kak? Sebenarnya gampang kalau punya niat, punya keinginan gitu. Sebenarnya gampang. Ada teman-teman yang di Mapakul juga pertama gabung awalnya juga nggak ngerti apa-apa, tapi lama-lama mereka sedikit demi sedikit mulai bisa ngikutin. Akhirnya bisa. Akhirnya bisa. Akhirnya bisa dan senang gitu. Kalau Bapak Kult ini kan aku lihat ya ini padu padan, mix dan match. Benar, Mix dan benar. match dan sebagainya. Kalau orang nggak punya kemampuan ini kan ya jadinya nggak bagus juga sih Kak ya. Iya. Betul, betul. Makanya Jadi- kita harus pintar memadu-madankan warna itu juga penting. Iya kan? Iya. Kalau nggak salah Pak, warna itu kan mempunyai dalam psikologi orang kan ada masing-masing sendiri yang masih ada arti-artinya sendiri. Kalau di konsep-konsep quilting sendiri, misalnya termasuk juga padu padannya itu juga hal-hal yang kayak gitu itu diperhatikan apa enggak kira-kira? Misalin blue moon, orang kayak Ada sedih-sedih sih, ada, kayak gitu. ada. Ada juga ya, Ada, mempengaruhi juga ya? Ada. Kayak gitu. Jadi apa ya sifat pembuat terus
karakteristik pembuat juga kadang-kadang muncul di hasil karya. Di hasil karya. Kalau saya mungkin orangnya apa ya, agak kaku, agak keras. Saya suka warna-warna gini, yang bertabrakan, yang saya kontras. Suka. Kontras kayak gini ya. Tapi meskipun kontras orang dia itu masih dalam komplementer yang sama, maksudnya dalam dari grade yang sama, yang sama betul. Gitu kan. Kadang orang yang kalem, sesuai dengan ininya. Memang saya perhatikan memang seperti itu. Dari segi warna, dari segi pola. Kadang-kadang menyesuaikan, bisa terlihat dari ininya, dari hasil karya. Wah keren deh ya. Berarti satu itu karya secara nggak langsung loh, tiba-tiba memang yang bikin sama ini. Kayak gambar ya, sama kayak gambar betul. Yang punya melukis. Ya. Benar-benar. Ini kalau quilting gini nih, sebetulnya letak kesulitannya dia itu ada di mana sih? Waktu betting. Betting itu kayak apa? Betting itu kayak apa? Ini memasang top, dakron, sama backing. Itu yang namanya betting. Betting itu kayak gitu ya. Kesulitannya itu maksudnya dia kita dapati dia mengsli. Pasti gitu. mengsli. Oh gitu? Pasti. Karena ya kan sifatnya ini empuk ya. Jadi kalau kita tekan jahit otomatis kain itu melenceng. Tapi nanti kan nggak masalah, nanti kita trim. Makanya bisa ditrim kan ya? Bisa. Tapi akhirnya menjadi sesuatu kalau misalnya nggak sempurna ya nggak presisi. Akhirnya presisi. Oh, akhirnya presisi juga. Oh, bisa juga ya? Bisa. Makanya kalau misalnya ukurannya kita bikin misalnya 2 meter kali 2 meter. Jadi kita lebihin 2 meter lebih 1 inch. Gitu. Jadi kan space untuk buangnya itu 1 inch itu. 1 atau 2 baru kita aman. Karena pasti mengsle kalau kita nge-quilt itu, nggak mungkin enggak. Oh iya pasti. Iya pasti. Soalnya memang dari bahan-bahan yang memang tidak paten ya. Bukan kayu ini ya kan. Iya betul. Sesuatu yang movable banget gitu ya. Iya. Yang gede-gede gini Mbak yang bettingnya susah. Nah terus kesulitannya lain lagi? Kesulitan lain lagi selain betting? Kesulitan lagi apa ya? Pemasaran kali ya. Ya mungkin karena mehong sin. Pemasaran. Ya karena mehong sin. Gitu. Dan mungkin ini pembuatannya mungkin lama. Lama, ya kan, bisa ini sih kadang-kadang yang bikin lama itu bettingnya itu, makanya ini topnya ini udah paling 3 minggu jadi. Oh lama juga ya, padahal cuma kayaknya garis-garis lurus-lurus aja gitu. 3 minggu jadi, ini udah 1 tahun belum di betting. Oh. belum 1 tahun, tapi sudah laku ini sebenarnya. Wow udah pesanan. Tapi yang pesen masih sabar, iya sabar Mbak Tiu, sabar. Katanya dia ngerti kok kalau karena kayak gini sulit. Iya. Sebetulnya sekarang ini kalau sampai 1 tahun itu ngajari jahit sebenarnya ngapain aja sih Mbak Tiu ini? ada keselip-keselip, kadang ada yang minta tolong, Mbak tolong ini quilting ini dong gitu. Ada teman, oke. Keburu enggak? Keburu soalnya buat ulang tahun ini anakku yang gitu-gitu yang jadi akhirnya terlewat. Oh karena itu, karena itu aja. Pesanan-pesanan yang kecil-kecil itu minta didulukan, makanya. Karena ini memang tidak membatasi waktu ya. Iya, yang ini sabar orangnya alhamdulillah. Terima kasih Mbak Afi. Boleh sebut nama ya. Gak apa-apa Mbak Afi, tonton ini terima kasih loh Mbak Tiunya. Oke deh, kita break sebentar buat kita mau bahasin ini satu-satu, ini yang bagus-bagus warnanya. Satu-satu yang mau dibahas. Iya, gimana kalau nggak satu-satu? Saya kan pengen tahu semua, pasti sustainable semua itu pengen tahu. Quilting itu yang bikin sulit apa, terus kemudian kenapa dia bisa mahal dan kemudian pemasarannya bagaimana. Kita perlu tahu itu. Itu kita ada di sesi 2 sebentar ya. Oke, siap. Jadi kita break dulu deh sebentar aja. Tak minum dulu.
balik kan kita kan sama Mbak Tiu masih di sini sama saya. Balik kucing. Balik kucing. Karena masih banyak yang penasaran nih tadi. Mengingatkan terus ya untuk Bruises di rumah untuk selalu menjaga kesehatannya. Demi cepat berlalunya penderitaan bersama ini. Penderitaan umat dunia. Katanya Ya. koronces. Koronces, bences itu Koronces. nakal sekali. Supaya kita bisa beraktivitas di luar gitu loh ya kan. Betul Mbak. Kalau gini nih ya nggak apa-apa, maksudnya di rumah ya. Mungkin waktunya ya. Iya. Karena mungkin kita terlalu banyak keluar. Betul. Jadi sekarang sama Allah sudah diantang di rumah. Ya. Dan akhirnya membuat Istirahat ini, dulu. Istirahat. Tapi Kita- nggak boleh stop kreatif. Oh enggak boleh. Makanya itu kita mau bagi-bagi ke Bruises. Oke. Di rumah ini loh. Sestiwu itu sempet loh bikin-bikin sesuatu yang sifatnya kecantikan kayak gini nih. Yang kalau misalnya aku gitu ya. Kiting aku. Tanganku bisa entah kemana lari kemana nih. Keriting. Ini bisa sampai kayak gini loh. Bisa bagus-bagus banget. Ya, kita mulai dari yang paling gampang. Ini dari segini banyak pekerjaan yang paling gampang yang mana sih Ses? Yang paling gampang tote bag. Tote bag. Iya. Tote bag. Sekarang kan lagi digalakan nih kalau kita belanja kemana-mana kan udah di stop kresek, kantong kresek, kan. Kantong kresek. Akhirnya pakai tote bag. Akhirnya bikin rame-rame Ini bikin jadi tote lahan ini bag. buat sustainability. Betul. Lahan. Tote bagnya lucu. Tinggal masang-masang aja ini. Iya. Jahit-jahit lurus, tempel. Loh, tapi ini ada gini-gininya. Ini Ini namanya memang dijahit apa? percah. Ini pecah. Percah memang. Oh, ini dikumpul-kumpul. Kumpul-kumpulin percah kecil-kecil disambung-sambung. Mengenai pewarnaannya Motif juga ya, crazy. Wih lucu Ini kan loh. sisa-sisa kain spray tuh yang anak-anak. Oh ya kompatibel juga ya masuk ke sini Iya. ya. Lu dapat ini yang happy gini. Kan ini Kalau ini kita pesan, kita cetak. oh nyeta Iya. loh. Buat tetap pemanis aja, ada buat effortnya. pemanis. Iya. Ini bagus loh, lucu loh. Ini tote bag ini ya, Bruises. Simple ya. Simple banget. Bikinnya sangat simple. Sangat Berapa lama? simple. Berapa lama? Berapa 1 jam paling jadi. 1 jam satu ini. Iya. Dapat ya? Gampang banget ini paling Gampang gampang. banget ya? Paling gampang. Ini kainnya apa yang dipakai? Kain belacu tapi warna. Belacu yang warna. Belacu yang warna. Macam-macam sebenarnya warna. Oh Ada ya, kuning, ini kan ada biru, tulisannya iya. happy shopping, ada give thanks, ada kemudian be happy. Iya. Terus mungkin kalau Pemanis aja. Bruises pengen yang kayak custom gitu nama. Boleh. Bisa boleh, ya? Bisa. Nyata juga gitu. Bisa, iya. Wah loh, keren loh ya. Ini gini berapaan? Ini 45 murah. 45.000. Dijamin tidak bolong, tidak sobek. Dijamin. Kalau Karena ini kainnya biasanya kuat juga belacu. Minyak itu yang bikin Kalau sobek. minyak. Ya kan? Lo enggak maksudnya kan di ujung-ujung plastik Oh kemasan minyak iya kan yang bikin sobek. ujung-ujung iya betul. Ini kan ya? Iya. Tapi ini memang untuk belanja, memang Tapi kuat, spesialis iya. kalau belanja ya. Iya. 40.000. Wah, lumayan. 45.000. Lumayan. Terus mana lagi di atasnya lagi? Ini Apa ini? kantong yang untuk di wall-wall itu. Oh yang di ya, misalnya anak suka itu kan. Ini lawas loh ini. lawas. Ini Jadi kan lawas. kemarin idenya itu ada teman gitu yang pesen bikin hadiah ulang tahun anaknya. Hadiah ulang tahun. Jadi kok keterusan bikin. Hanging ya. Ini wong hanging wall ya. Ini juga gampang yang bisa banget kan cuman dibangun. lurus-lurus aja. Lurus-lurus aja. Tapi Iya. ini kan tetap maksudnya padu padan. Padu-padan, lagi. iya. Cuman dikasih penguat di sini supaya dia Bisa nggak- bisa lurus. Bisa tegak lurus. Bisa iya. tegak lurus. Kalau yang kayak gini dijual berapa, Sis? Ini 125. 125. Ini Iya. juga quilting, 3 lapis. 3 lapis juga. Ada dakronnya juga ini. Cuman gak di quilt. Oh nggak di Nggak di quilt. quilt. Cuman di lapis gitu aja dijahit. Dijahit itu. Ini, Iya. Tapi ini 3 lapis nih kayaknya. 3 lapis. 3 lapis kan? Kalau quilt itu yang motif gini. Ini namanya quilt. Motif-motif gini di motif itu namanya iya. quilt. Jadi Bruises, quilt itu bukan cuma sekedar begitu-begitu saja ya. Ternyata justru yang dibilang quilt itu sesuatu yang ini nih, wepot di ada dalamnya. lengkok-lengkok, ada motif Membuat, banyak. ini nguatin ini kan sebetulnya. Sebetulnya dia itu bikin pola. Dan nguatin juga dan membuat jadi manis kan. Jadi manis karena Iya. polanya jadi kan kayak Polanya. punya pola di sini Iya. ya. Jadi kayak memang anu tertentu. Loh tak pikir dulu itu memang ini aslinya kayaknya kayak gini loh. Enggak. Jadi kan Ternyata ada ini kelihatan quilting. gelembung-gelembungnya. Ya baiklah. 125 saja. 125.000. 125.000 bisa dapat ini. Ini biasanya sih ya
kalau orang zaman dulu Iya. yang ditaruh di sini surat kabar. Oh Iya iya nggak sih? surat. Ya kan surat Surat kabar, cinta. surat cinta. Zaman Terus SMA dulu kan zaman SMA ada surat-suratan. surat-suratan ya. Ini Mana yang ada, bisa. iya. Nah, bisa juga untuk hal-hal yang misalnya kalau ditaruh di dapur, Iya. misalin apa pin-pin yang ditempelin di sini Iya, atau boleh. mengingat apa juga bisa. Ini kegunaannya juga sangat bisa. Banyak. Ini semua sama ya Ses? Sama, Ini cuman adalah, beda-beda motifnya aja yang Iya, berbeda, disesuaikan. Ada disesuaikan. yang Pikachu, oh ya, ini lucu sekali. Ini ada unicorn. Iya, What is it? senengannya Iya kan? anak-anak kecil perempuan, Anak-anak cewek-cewek. kecil, Iya. sukanya kayak gitu. Ini 140 untuk tote bag, 125 untuk ini. Iya. Wah keren, keren. Nah kemudian tingkat kesulitan yang lebih atasnya lagi yang mana lagi? Yang harganya yang lebih mahal. Ini sih, Ini apa sih? Ini apa nih? ini sarung bantal. Oh sarung bantal. Iya. Coba kita. Satu set sama Sarung table bantal. runnernya. Satu set sama Table runnernya. Ini table 5. runner. Iya 5. Heeh. 5 bantal, 1 table runner. 5 bantal, 1 table runner. Wah Betul. aku ini kayaknya udah mulai menderdek ini nih. Mau tanya harga ini menderdek ini. Hati saya sudah yang kayak mau hancur ini. Kalau yang Enggak begini, sih. kalau yang begini. Yang begini nih. Ini biasa saya jual 450. 450 itu 450. dapat 5 sama ini tadi Iya, table runner ya. iya. 450. Iya betul. Ini batik bahannya. Batik Bali. Batik Bali. Batik Bali. Batik Bali itu sama batik yang ada di sini dia lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal. Lebih mahal biasanya. Iya dikit, lebih mahal dikit. Lebih mahal dikit. Tapi Iya. itu berdasarkan karena memang kita nyebrang laut Balinya atau maksudnya karena memang dia kayaknya lebih bagus. Enggak, kita malah belinya di Solo. Gitu. Itu kayak gue. Sampai aku kaget berat itu. Beli di Solo. Beli di motifnya Solo, Bali. iya. Kan semua pabrik batik-batik itu ada di Solo. Tapi Oh, terkenalnya ini memang batik Bali namanya. Mungkin motifnya kali ya yang membedakan dengan batik-batik Jawa. Enggak juga, mungkin kan orang-orang ekspat dulu kan banyak beli itu. Dia satu piece gitu kan. Untuk dibawa ke sana itu kan banyak piece berarti. Pesanan khusus mungkin dari pabriknya di Solo, makanya terkenalnya namanya sampai sekarang jadi batik Bali. Oh masalah Gitu. itu saja, bukan saya kira itu Iya. ternyata kayak misalnya batik Malangan, batik apa yang berasal dari Malang gitu. Itu Ternyata malah enggak ya? terkenalnya batik printing ya kalau misalnya itu. Iya. Printing. Oke. Kalau batik Bali itu motifnya khas. Seperti ini, semua ini batik Bali. Hanya meletakkan geometri seperti ini. Iya. Semua ini kain batik Bali. Oke, ternyata yang bikin mahal tuh Bahannya ini loh. poplin. Lah, ini namanya apa yang ininya? Yang motif-motif Aplikasi, namanya aplikasi. aplikasinya. Iya, kalau ini pising. Pising. Iya. Oke. Ini saya semua dari istilah-istilah itu menjadi tambah pusing. Tambah Dikarenakan pusing ya? jahit aja saya itu. Belum jahit udah pusing ya? Belum jahit udah pusing. Masuk sini, keluar sini. Loh tadi lewat mana? Saya harus kemana? Wah, Jadi kalau misalnya aku jahit itu semuanya jadi buntu. Jalannya nggak ada keluarnya, buntu semuanya. Ini dia yang bikin mahal nih. Aku tahu ini. Hal-hal ini. Dan quilting inilah yang bikin mahal. Ya. Iya betul. Motif-motif Karena seninya ini. di situ. Karena keseniannya di Iya. sini. Ini pattern, ini pakem ya. Enggak juga. Boleh-boleh. Boleh setiap orang. aja bebas, namanya free motion. Free motion. Oh. Iya, jadi kita bebas ya, aja tangan gerak sesuai dengan ini. Sesuai dengan tangan kita mau belok kemana. Tapi memang ada motif-motif tertentu. Gimana? Kalau gini kan motif apa namanya ya lupa aku. Hmm. Ada terus yang banyak sih sebenarnya. Kalau Stylenya itu banyak. stylenya banyak. Kalau yang ada di sini bisa dibedain yang mana style Jepangan, style Amerikaan yang mana? Atau apa namanya? Oh, enggak ada, kalau Jepang biasanya cuma tangan aja sih. Belok-belok gini pakai tangan. Itu aja sih yang bedain. Waduh, yes, Dewo itu yang melakukan. Tangan. Iya, betul. Kalau Dewo Amerika belur. mesin. Gitu aja sih yang Lebih bedain. mudah. Lebih mudah. Mungkin kalau di Jepangnya sendiri mungkin budak karena maksudnya itu melatih kesabarannya. Kesabaran, Mungkin juga iya. semakin tingkat Dewa semakin pakai Semakin tangan. pakai dia. tangan. Semakin handy yang Iya, digunakan. betul. Tapi kalau Amerika mungkin industri. Industri. Jadi akan lebih banyak menggunakan Mesin, mesin-mesin. iya betul. Oh aku paham. Duh tapi mahal ya Allah, aku 10 kali. 10 kali 450.000. Ini table runnernya tuh seperti Iya. ini. Tapi berkesesuaian semua kan? Semua Lah sama. nulisnya juga ini pakai tangan.
Kalau ini pakai tangan, ini pakai sulam. Thank you for being you. Thank you for being you. Waduh. Ini sulam. Wow. Aku kalau ulang tahun mau minta kado sama Mbak Tiwu ini aku. Kayak gini-gini aku mau minta kado. Biar kadonya Ada mahal. bocoran dong, ultah kapan? Mei. Aku Mei. Oh, bentar lagi dong. Oh, bentar lagi. Habis lebaran. Habis lebaran. Puasaan. Belum Kok lebaran. jadi bahas? Jangan dong, bahaya. Oke, ini untuk seperangkat Sarung bantal. Dan table runner-nya. Meningkat lagi, yang harganya lagi di atasnya lagi. Pasti bed cover ya. Bed cover. Iya. Bed cover ini yang paling mahal. Paling mahal ini. Paling Dua-dua. mahal. Dua-duanya. Dua-duanya mahal. Mahal itu kan punya nilai ya. Iya. Ya nih. Ya nih. DM. DM berikut saya. ini. Tak kasih bocoran ya Bruces. DM ya. Tak kasih bocoran Bruces. Harganya itu ya 7 juta ke atas ya. Kayaknya juga ada yang belasan deh. Enggak loh, bosan, enggak sampai. Enggak sampai segitu. Murah aja, DM aja di sini ada nomornya. Ada nomornya. Oke, nanti boleh di apa namanya? Chatbox kita boleh ditanyain Boleh. ditanyain tentang produk-produk yang dibuat oleh Oma Quilting. Oma Quilting. Nah, iya. Oma Quilting nama production house-nya. Iya, betul. Jadi Oma Quilting ini selain membuat apa ini namanya? Tote bag, hanging wall, terus kemudian macam-macam seperti ini, apalagi selain yang ada di sini. Yang tidak bisa ditontonkan. Ada wall hanging juga sebenarnya. Wall hanging itu seberapa besar dengan model seperti apa? Wall hanging seperti ini tapi agak kecil. Agak kecil. Agak kecil. Jadi dia kayak ada ceritanya gitu biasanya kalau wall hanging. Kayak ini, kayak lukisan. Lukisan, benar. Kalau wall hanging gitu itu biasanya sampai berapa gitu? Harganya? Ya sekitar kurang lebih 2-an lah. 2 jutaan. Iya. 1 meter? 1,5 kali 1. 1,5 kali 1. Gede, Betul. lumayan gede. Jadi kalau misalnya ada cerita gitu berarti kan harus menggali dulu ceritanya sebelum membuat quilting itu. Iya, betul. Nempel-nempelin itu. Iya. Iya gak? Ada Waduh, pasti. Luar biasa. Bikin apa lagi nih Ses selain ini? Sementara itu aja sih. Masih sementara itu? Masker. Ada yang kecil-kecil masker. Oh, kalau itu sih kayaknya hampir semua orang yang bisa menjahit Betul. mendermakan dirinya untuk masker ya. Dulu waktu musim awal-awal pandemi, kita sekelompok juga bikin masker untuk disumbangin. Dari sumbangin. Iya, kita bekerja sama dengan Harian Kompas waktu itu. Harian Kompas Iya. ya. 1.000 per hari. 1.000 lembar per hari. 1.000 masker per 1.000 hari, masker tapi per hari. rame-rame kita kerjain. Waduh, berarti sudah mengeluarkan maksudnya itu ada gitu effort lebih Iya. selebihnya daripada Dari perca-perca menjual. aja, dari Memang perca. ngumpulin dari perca terus Iya. digabung-gabungin, Iya, dijadiin. digabungin gitu. Ya apa Bruces tertarik ah? Lihatin. Ya sudah mendapati hal-hal seperti ini yang cakep-cakep warnanya ini ternyata Oke. perjuangannya juga enggak sedikit. Betul. Gitu ya. Penjualannya ya apa? Cara menjualnya gitu. Penjualnya biasanya lewat IG, terus lewat teman-teman yang pernah dulu pesan-pesan, pesan lagi, order lagi. Itu aja sih. Kita pameran-pameran, kita kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Kemudian alhamdulillahnya nanti April kita sudah lolos kurasi untuk acara April ulang tahun Kota Malang. Kota Malang. Iya. Kita bersama teman-teman Mapa Quilt nanti akan mengisi acara di ulang tahun Kota Malang. Malang City Point ya. Malang City Point. tempatnya. Oh di sana mau bikin Di sana. kayak semacam exhibition gitu. Iya betul. Mapa Quilt punya booth di sana. Itu harus dikurasi dulu. Iya ada. Karena kebetulan kita sudah lulus kurasi kemarin. Keren ya. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah keren ya. Kalau boleh tahu nih, yang paling sulit dalam pekerjaan quilting ini sebetulnya di apa? Selain yang menggabungkan itu, dalam arti gini ya. Jadi nggak masalah kalau misalnya lagi bete. Jadi nggak masalah kalau misalnya mood tidak ada di sini. Karena kan ini penciptaan daya ciptanya ini budaya Betul, ini. Iya. Ya kan? Ini kan Tapi kayak kalau nggak harus mood kita pelusur. juga nggak niat loh Mbak. Nggak niat juga, memang nggak Iya, niat. iya nggak niat. benar. Jadi kalau ngerjain ini memang ya harus niat dari hati gitu. Kalau kita mau bikin ada pesanan ini, nanti dulu lah.
Kayak ini sampai sekarang aku bentuk quiltingnya itu yang masih belum nemu, jujur. Makanya juga saya pelan-pelan sambil ngumpulin ide ini kayak gimana, sambil cari-cari browsing. Kalau sudah ketemu pas baru action. Wah, berarti menempatkan posisi-posisi itu juga memang harus Takutnya ini dong. iya, takutnya nggak match gitu sama ini, sama quiltingnya jadi nggak bagus kan? Wah, berarti itu Begitu. bukan sesuatu yang cuma jahit lurus nih. Iya, Iya, termasuk ini benar. kalau orang yang nggak punya waktu banyak, nggak punya maksudnya kebercurahan daya pikir banyak ya. Nah, kak iso kakak yo? Bisa, pasti bisa. Pasti bisa? Pasti bisa. Be. Pasti bisa. Bosnya teman-teman yang dari awal nol nggak ngerti ini bisa jalan. Ini Ngerti. seberapa besar pengaruh minat bakat ini? Masih dibilang kurang ya kalau untuk teknik ini quilting ini. Ya jadi Sangat kurang. Maksudnya enggak. Jadi kita masih cari-cari anggota, mudah-mudahan yang kepengen, yang tertarik dengan kegiatan ini, mudah-mudahan ke depan semakin banyak. Mungkin banyak sih yang berminat, mungkin banyak. Cuman maksudnya melihatnya kok ini pekerjaan mahal dan sebagainya, mungkin bisa jadi gitu ya. Salah satunya ya. Mungkin ya. Iya biasa. Atau kerjaan orang nganggur, kain lebar-lebar dipotong-potong, dijahit-jahit lagi. Kesenian ini. Seni. Benar. Ini bisa didapatkan di mana nih? Supaya Bruces pengen kalau misalnya menghubungin Sesiu untuk di Omah Quilting pastinya. Omah Quilting itu di Instagram. Di page-nya Omah Quilting Facebook. Malang. Omah Quilting Malang. Itu Instagram. Di page-nya Facebook ada Kak? Kalau page kita belum bikin sih. Belum bikin? Oh, nanti minta bikinkan itu. Ini di depan Bisa itu ahli-ahli itu. Oke. Nah, makanya. Oke deh. Cuman gitu aja. Jadi cuman dari jualnya di situ aja. Di situ aja. Oke. Sama WA mungkin ya. WA. Iya, WA Kasih dong ada. WA. Di sini muncul. Coba dibacain. Ada sih jalan, coba dibacain. 0811 37 11 770. Ting. Muncul. Nanti bisa hubungi Mbak Tiu ya di Omah Quilting Malang. Itu bisa cek di sana ada produk-produk yang dipajang. Ya. Ada yang dipajang, ada yang dikasih lihatkan di situ berbagai macam model. Ada kalau misalnya mau custom juga bisa. Bisa, pasti bisa. Pasti juga bisa. Jadi kalau misalnya berusaha semua di rumah punya ide, misalnya gini, Mbak kalau misalnya aku punya banyak kain ini, saya bisa nggak minta tolong ini dijadikan ini? Boleh bisa. Oh bisa juga, itu berarti jasa. Ya kan? Iya. Jasa membuatnya. Ya ini juga jasa juga kan. Lah, betul. Ini crafting. Tapi Pak. asal kainnya katun. Asal katun. Nggak menerima kalau kainnya yang organza. Itu Enggak ya, susah, nggak bisa. Nggak bisa. Baik, sudah ketemu kan jawabannya? Hanya kain katun yang diterima. Hanya katun, oke. Untuk sementara karena ini tadi ngomel saja saya sangat haus. Aku minta tolong sedikit waktu untuk break ya. Thank you. Sampai ketemu di part 2. Karena doi punya cerita berbeda. Jadi juragan ya banyak usahanya.